Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagi dosen maupun juga bagi mahasiswa ataupun bagi para pembicara dan audiens yang nantinya akan mempermudah kita dalam belajar, mengevaluasi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan sebuah aplikasi yang sangat menarik dan sangat mengesankan, apalagi kita seorang dosen yang ingin mengevaluasi materi ajar kita kepada mahasiswa. Nah, tentunya kita menggunakan media yang sangat menarik buat mahasiswa untuk bisa kita pantau sejauh mana potensi pembelajarannya. Nah, bagi sisi mahasiswa pun juga akan lebih menarik dengan menggunakan aplikasi ini dalam jawab soal atau evaluasi yang diberikan oleh dosennya. Dan tentunya untuk live kegiatan audiensi ya atau seminar-seminar, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk sekedar memberikan survei ya atau pemantau sejauh mana tingkat pencapaian dari materi-materi kita. Nah, tentunya dengan aplikasi yang akan kita bahas ini di video yang akan saya jelaskan berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, silakan kita buka browser.
Misalnya di antara ini jawabannya benar, yang ini kita tandai di sini. Ya, kalau benarnya yang ini kita tandai ini. Jadi harus ada pilihan yang benarnya. Nanti kalau mau dibagi dengan pilihan yang seperti saya sampaikan tadi ada 5 atau 6, jadi kita pilih aja yang tombol ini ya, plus ini. Nah, kemudian perlu kita tentukan poinnya. Jadi poinnya di sini nanti berapa sih dari skor poin yang akan kita berikan untuk satu soal ini. 5, 10, atau paling tinggi 20 ya. Nah, kalau ditentukan 5 nanti akan terakumulasi nilainya ya secara otomatis. Kemudian juga waktu. Nah, di bagian bawah ini ada durasi. Jadi satu soal ini berapa lama muncul di HP atau di komputer dari audiens kita atau mahasiswa kita. Jadi misalnya 45 detik, 30 detik. Kalau rasanya soalnya singkat seperti ini ya mungkin 20 detik cukup ya. Tapi kalau ada panjang ceritanya di sini dari soalnya, nah tentu butuh waktu untuk membaca. Kita tentu berikan waktu yang fleksibel lah untuk bisa dibaca oleh audiens kita. Jadi kalau sudah ya, seenggaknya 5 poin, 30 detik, kita save. Nah, jadi kita save seperti ini. Nah, ini baru satu soal, question 1. Jadi kalau mau nambah lagi 2 soal, 3 soal, jadi sini ada halamannya, poinnya tadi 5, satu soal. Dia akan terakumulasi di sini. Ya, akan terhitung sini. Jadi kita baru membuat satu soal untuk kategori kuis komputer ini ya, yang kita bikin nama tadi. Nah, kemudian yang lainnya nanti kualitinya dan lainnya akan terukur setelah kita selesai ya memasukkan beberapa soal ya, dan seterusnya ya. Kalau mau soal kedua nanti kita bisa pilih new quiz ya, new question. Nah, ulangi lagi langkah tadi. Nah, seperti itu. Jadi caranya akan sama semuanya ya untuk kita membuat soal-soal lagi. Jadi kumpulin aja dulu semua soal dalam kategori kuis komputer ini. Nah, ini cara untuk mengcreate soalnya. Nah, setelah ini selesai, jadi saya anggap ini selesai. Nah, saya coba kembali dulu ke settingannya atau kita coba save dulu. Jadi kalau sudah selesai ya, kita save dulu. Save. Nah, jadi kita coba jelaskan di sini ada gambarnya atau tidak, ada detailnya atau bahasa Inggris. Jadi kita bisa isi saja di sini. Untuk apa soalnya yang ya grades-nya, kemudian ini public, ya kita save. Nah, nanti dia akan muncul di halaman kita seperti ini. Nah, untuk siap-siap tayang. Ya, jadi ini kuis komputer kita baru mulai ya, baru 0 dulu persen, ini 0, kemudian ini kategorinya, kemudian juga ini soalnya. Nah, kebetulan saya tidak akan menggunakan contoh soal ini untuk pencontohan ke audiens ya. Kita coba soal lain. Jadi ini akan sama ya. Jadi saya sudah siapkan beberapa soal agar kelihatan lebih dinamis dalam contoh ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan library ya. Jadi kalau misalnya kita punya stok, jadi saya tidak mencontohkan ini, saya coba ambil yang lain supaya lebih tereksplor dengan baik. Nah, di sini. Jadi kalau kita udah banyak membuat beberapa kuis, jadi cek aja di My Library ya, My Library. Jadi cek di sini, ini kuis komputer yang barusan kita buat, ini yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi play ini nanti menyatakan kita udah berapa kali jalankan kuis ini. Ya, kalau ini baru 0, nah kalau yang sebelumnya saya sudah punya ini 6 kali play ya, dengan jumlah soal 14 soal. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita mau milih yang mana nanti mau di-playkan, kita pilih di library kita dulu. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, sama ya tadi ya. Jadi kita bisa perhatikan ini soalnya. Jadi ini contoh soal yang sudah saya coba pernah ujikan ke mahasiswa ya, sesuai dengan poinnya. Nah, di sini untuk kita memulai, nah jadi dari sisi audiens ya, kita akan mulai dulu. Dari admin kita pastikan dulu ya, kita klik di sini, start, kita klik start dulu. Kita pilih classic. Kemudian classic juga, kita continue aja di sini. Oke, nah dari sisi admin kita sebagai dosen atau pembicara, kita sudah siapkan ya soal dan sudah kita coba mulai mengaktifkannya. Tapi belum kita start untuk keluar soalnya. Nah, karena apa? Partisipannya belum join. Jadi untuk join atau mahasiswa bisa gabung,
di dalam aplikasi quiz online ini, ya kita berikan aksesnya. Jadi caranya kita bisa mengcopy, jadi klik aja copy ini, copy yang ada di bagian sini. Kemudian nanti kita bisa share ke WA, ya. Jadi kita share yang ini. Jadi kita share ke mahasiswa link ini sehingga dia bisa masuk ke sini. Tapi itu baru langkah awal ya. Nah, kalau tidak menggunakan link ini, misalnya kita ini kan share langsung ke grup WA-nya. Nah, kita bisa suruh untuk mengakses halaman browsernya dengan alamat ini, joinmyquiz.com. Nanti setelah itu muncul klik datanya, masukkan kode ya, kodenya seperti ini. Jadi nanti bisa kita gabung. Nah, kita contohkan ya, saya coba buka smartphone saja dulu untuk sebagai contoh ini. Jadi saya coba taruh di sebelah saya ini yang tampilannya ya. Nah, kita coba dulu, saya buka smartphone dengan menggunakan alamat ini. Oke, jadi kita buka di sini ya, saya lagi buka smartphone ya. Kita buka alamatnya tadi, join my quiz. Oke. Nah, nanti tampilan seperti ini. Akan loading. Nah, kita biarkan seperti ini, disuruh masukkan kode game. Jadi kode game tadi kode yang dari admin tadi, yang kode 39 kita masukkan di sini, 392002. Ya, jadi ini dari sisi audien atau mahasiswa. Jadi kita diklik ya, suruh mahasiswa klik masuk sebuah game. Nah, nanti dia loading. Nah, kita masukkan nama. Jadi dari mahasiswa harus masukkan nama dulu, ya. Misalnya, nah saya coba masukkan nama saya. Kemudian, jadi harus nama ya. Kita isi nama lengkapnya dulu. Klik, mulai. Nah, kalau dari sisi audiens, dia sudah standby. Ya, udah tampil seperti ini. Nah, oke. Nanti kalau dari sisi admin atau dosennya akan muncul partisipan yang sudah mengakses. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dari ini sudah oke, sudah beberapa partisipan yang masuk, nah kita ready untuk memulai. Jadi kalau kita coba ready, kalau sudah oke rasanya dari mahasiswa yang gabung beberapa orang, nah, kita klik start. Jadi admin dulu mengklik start di sini, klik start. Nah, dari sisi sudah jalan seperti ini. Nah, oke. Nah, dari sisi mahasiswa yang tampil di HP ini akan muncul soal. Jadi kita bisa langsung klik. Ya, akan muncul soal. Nah, misalnya kita tes dari si mahasiswa ini, soalnya kita pilih keluar seperti ini. Nah, dibaca. Kalau seandainya benar nanti, nah nanti akan muncul. Ya, kalau ada iklan seperti ini biarkannya dulu, next. Nah, lanjut soal kedua, muncul lagi. Nah, nanti dalam skor admin atau dari sisi dosen, dia akan muncul seperti ini. Berapa soal yang benar, berapa yang salah. Jadi ratingnya akan muncul di sini ya. Nah, akan muncul dari 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya salah, nah dia akan tandai dan memberikan jawaban yang benar di situ. Nah, kemudian dari sisi dosen, admin, atau di layarnya akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul data berapa yang salah, berapa yang benar, dan skornya juga, poinnya. Nanti akan di-rank. Jadi kalau beberapa orang yang akan ikut akan nampak nanti siapa yang tertinggi, yang terendah. Jadi akan terskor. Kemudian di bagian atas admin ini akan nampak akurasi soal. Jadi berapa tingkat pemahaman dari si mahasiswa tersebut. Oke, nah seperti itu seterusnya. Jadi apabila telah selesai atau waktu sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.